Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saputra dengan NPM 2417015149. Nah, di sini saya akan belajar cara belajar saya tentang memahami yaitu evolusi komputer dan perkembangan mutakhir komputer ya. Oke. Saya di sini mengambil referensi dari Pak Febi, yaitu dari silabusnya, yaitu tentang evolusi komputer ya, dan perkembangan mutakhir komputer. Di sini nih ada dari William Starling di sini. Saya belajar dari sini. Organisasi dan arsitektur komputer, perancangan kinerja. Nah, jadi awal itu komputer itu yang namanya ENIAC ya. Komputer pertama kali itu ENIAC, yang kepanjangannya Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, ini mulai dibuat pada tahun 1943, terus selesai 1946. Cukup lama ya, terlambat untuk digunakan dalam PD, dipakai dalam sampai komputer ENIAC ini dipakai sampai 1955. Oke. Komputer pertama kali ya mungkin ya ini. ENIAC nih, komputer ENIAC, detail dari komputer ENIAC menggunakan sistem desimal bukan binary. Memiliki 20 akumulator untuk 10 digit. Diprogram secara manual melalui scalar, berisi 18.000 vakum tubes, berat 30 tons. Cukup berat ya. Luas 15 square feet. Dayanya 140 kW. Kecepatan 5.000 penambahan per detik. Oke, lanjutnya ada von Neumann atau Turing, konsep stored programming komputer, main memori, menyimpan program dan data. ALU, mengerjakan operasi data biner. Nah, ada ALU nih. Control unit, interpretasi instruksi dari memori dan eksekusi. Peralatan input atau output dikendalikan oleh control unit. Princeton Institute for Advanced Studies ya, selesai dibuat 1952. Oke, tapi ini awal buatnya kapan ya? Coba kita tanya ChatGPT. Jadi saya kalau kurang paham atau belum tahu gitu, saya tanya ChatGPT. Coba kapan dibuatnya? Hmm, 1945. Von Neumann ini arsitektur, desain praktis komputer modern. Berarti 1945. Dia ini desain arsitekturnya. Oke. Jadi mesinnya mesin Turing. Oke. Nah, ini struktur mesin von Neumann. Ada input, output, aritmetika, dan logic unit. Program kontrol unit untuk mengatur input output. Dan memori ini untuk penyimpanan. Yes, details. Nah, kapasitas memori 1000 kali 40 bit words menggunakan sistem bilangan binar. Panjang instruksi 20 bit 1 word sama dengan 2 instruksi. Register. Berarti satu kata sama dengan 2 instruksi. Register dalam CPU. MBR, memori buffer register. MAR, memori address register. IR, instruksi register. Coba kita cari tahu di ChatGPT. Fungsinya apa aja sih? Nah, penting dalam CPU, khusus dalam arsitektur non kejelasan.
BR memori buffer register, menampung data yang baru diambil dari memori atau yang baru dikirim memori. Bisa berisi data untuk dibaca atau contoh kalau kita ambil rangka dari RAM itu masuk dulu ke MBR sebelum diproses. MIR memori sistem alokasi di memori yang mau diakses. Beritahu RAM ambil atau taruh data di alamat ini ya. Oke. IR instruksi register menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh CPU. Ini kayak catatan CPU tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Instruksi. Oke. Program counter ini penunjuk halaman ya. Dia itu menambahkan alamat ya. Oke. Satu. Akumulator. Oke, akumulator. Nah ini singkatnya bisa menyimpan data sementara. Ini menyimpan data sementara, ini menyimpan alamat memori, menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Oke, IBR itu menyimpan instruksi yang belum Oke. Ini yang sedang dieksekusi, ini yang belum dieksekusi. PC itu program counter untuk menunjuk alamat selanjutnya. Ini menyimpan hasil operasi aritmatika atau logika, membantu. Oke, sip. Oke, mantap. Ada fungsinya masing-masing ya. Ini struktur detail IAS. Lumayan ribet ya sekarang desainnya. Yang tadinya yang darinya itu agak simple jadi ribet. Wah, keren. Komputer komersial. Nah, ini komputer komersial dibuat pada tahun 1947 di Universal Automatic Computer untuk melakukan sensus 1940 oleh US. Oke, dia lebih cepat, kapasitas memorinya lebih besar. IBM, pabrik peralatan Punset Corp di tahun 1953. Komputer pertama IBM, storage program komputer untuk keperluan aplikasi saintifik. Oke, 1955. Ada versinya ya untuk aplikasi bisnis. Merupakan awal dari seri 700 sampai 3000 yang membuat IBM menjadi mantap. IBM ya. Nah, transistor ini mesin ya. Jadi alat paling kecil setahu saya yang paling kecil yang menggantikan vakum tubus yang segede gaban. Jadi dia itu alat paling kecil. Jadi yang tadinya besar mesinnya, jadi sekecil sampai kita nggak kelihatan gitu, sampai hampir tidak terlihat oleh manusia. Lebih kecil, lebih murah, dispisi panas sedikit, merupakan komponen solid state dibuat dari konsep ditemukan pada tahun 1947 di laboratorium Bell oleh William. Mantap nih orang, mantap. Ini ada komputer berbasis transistor. Nih, mesin generasi 2 INCR dan RC menghasilkan semua transistor IBM 7000. DEC 1957 membuat PDP-1. Oke. Microelectronics secara V berarti elektronika kecil. Sebuah komputer dibuat dari gerbang logika, sel memori, dan interkoneksi. Sejumlah gate dikemas dalam satu keping semikonduktor silikon wafer. Oke. Nih generasi komputer nih, jadi ada generasi komputer nih, ada rangkumannya lah. Jadi vacuum tube itu di 1946 sampai 1957. Oke. Transistor ini mesin-mesin ya, mesin-mesin komputer ya. Ini 1958 sampai 1964 transistor SSI small scale integration. Ya 1965 sampai 1971. 1971 tuh MSI medium scale integrated. Ya 1971 sampai 1977. 19 Oke. Mau mengingatkan apa
ini meningkatkan kecepatan komponen dalam chip. Jumlah transistornya lebih jadi bertambah, jadi meningkat 2 kali lipat per tahun, berarti lebih kecil lagi ya transistornya. Ya, jadi semakin banyak transistor semakin menghasilkan kinerja yang meningkat. Ukurannya kan benar, ukurannya semakin mengecil, fleksibilitas meningkat, daya listriknya lebih hemat, panasnya menurun, sambungan sedikit berarti semakin handal. Oke. Ini jumlah transistor nih semakin meningkat ya, 80.000. Pertama dari 4.000 sampai ini kok semakin kecil. Mungkin banyaknya ya. Dia pakai Pentium Pro. Iya, sampai sekarang itu pakai Pentium. IBM seri 360 1964 mengganti seri 7000, tidak kompatibel. Oke, ini pengganti seri 7000 yang kurang kompatibel. Jadi dia kurang apa ya? Kurang cocok lah di komputer yang rancangan awal suatu keluarga komputer. Oke, kapasitas utama harga meningkat. Harganya lebih mahal ya. Ini ada DEC PDP 8. Mini komputer pertama tidak mengharuskan ruangan ber-AC. Berarti dulu ruangannya harus ber-AC. Berarti panas ya komputer zaman dulu. Ukurannya kecil, harganya lumayan ya. $16.000 US dollar. First untuk IBM 360. Lebih mahal lagi dia. Embedded application dan OEM menggunakan bus struktur. Nah, ini menggunakan bus struktur. Oke, di sini ada struktur bus pada DEC PDB 8. Konsol, CPU, main memory, IO modul. Ini omnibus. Jadi semua ini saling berkomunikasi ya. Memori semikonduktor. Ukurannya kecil, sebesar satu sel core memory, dapat menyimpan 256 bit, lebih cepat dari core memory. Oke. Intel nih komputer laptop yang saya pakai sekarang. 1971 sampai 4000. Bukan, maksudnya ini transistor mungkin ya. Mikroprosesor pertama, CPU dalam satu chip 4 bit. Oke, ini 1972. Ini itunya jumlah transistor ya, lebih banyak nih ya. Oke, 1974 udah lebih makin banyak ya. Tuh setiap tahunnya, bukan setiap tahun ini. Pokoknya dia setiap perkembangan semakin meningkat nih jumlah transistor. Meningkatkan kecepatan. Tuh, ini fungsi apa namanya? Manfaat yang dihasilkan itu meningkatkan kecepatan. Performance mismatch, kecepatan proses meningkat, kapasitas memori meningkat, kecepatan memori tertinggal dari prosesor saking cepatnya mungkin. DRAM and prosesor karakteristik. Jadi setiap tahunnya nih dia DRAM itu dynamic RAM speednya itu lebih lebih tingkatannya itu lebih banyak nih, dynamic RAM density, prosesor speed sama dynamic RAM speed. Jadi dia agak lambat nih perkembangannya. Small large workstation server supercomputer. Jadi superkomputer itu komputer yang besar ya, yang canggih. Ini server komputer yang sebesar apa ya, komputer, coba kita cari ya, untuk superkomputer. Nah ini nih superkomputer nih, lumayan besar. Biasanya untuk server dia ini, untuk server. Server itu untuk dia itu istilah untuk komputer yang
memiliki sumber daya. Jadi dia itu penyedia sumber daya yang mengelola sumber daya yang bisa diakses oleh klien biasanya. Coba ya, yaitu server komputer dalam komputer. Oke. Ini dalam ya nih untuk menyediakan layanan sumber daya. Tuh kan benar. Nah ini jadi dia itu sistem komputer, biasanya dia pakai sistem superkomputer tadi buat menyediakan sumber daya yang bisa diakses oleh klien dari jaringan, dari dalam sebuah jaringan. Jadi apa yang kita akses nih, ini kayak Google ini nih, dia diakses oleh servernya Google. Jadi kalau misalnya servernya Google mati, otomatis ini nggak bisa diakses gitu. Ini solusi nih, meningkatkan jumlah bit per akses, mengubah interface DRAM. Oke, meningkatkan bandwidth interkoneksi. Bandwidth itu total itu ya, yang coba ya kita cari ya, takut salah. Bandwidth adalah kapasitas atau jumlah data yang bisa ditransfer. Tuh, ini kapasitas yang bisa ditransfer dalam suatu jaringan atau komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar semakin cepat ya. Ini Pentium cheats menggunakan teknik super skala. Oke. Power PC sistem versi super skala. Nah ini itunya ya, apa ya, daftar pusaka. Jadi referensinya dari sini. Oke. Nah itu cara belajar saya. Jadi di sini sangat bermanfaat sekali ya. Lumayan banyak nih materinya. Jadi dari perkembangan komputer itu sangat canggih sekali ya, dari awal yang komputer sebesar gedung gitu, bahkan sampai memenuhi satu ruangan besar, sampai sekecil ini yang kita pakai sekarang. Lumayan canggih ya, dan juga perkembangannya lumayan pesat ya. Ini dia, ini penting banget nih buat kita ketahui. Nah, mungkin sampai sini aja nih saya belajar tentang evolusi dan perkembangan komputer. Nah sekarang itu kalau nggak salah komputer itu sekarang udah canggih, ada yang namanya AI, yaitu kecerdasan buatan. Nah itu yang kita pakai sekarang, AI itu canggih kan. Mungkin sampai sini saja cara belajar saya untuk memahami dari dalam semua materi gitu. Jadi kalau saya nggak paham nih dari materi itu, mungkin saya bisa tanya dari ChatGPT. Jadi ChatGPT ini sangat membantu dalam memahami proses pembelajaran gitu. Oke. Cukup sampai sini aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.